Ini lagu tema sama Kak Vera ya. Yes. Itu masih kedinginan walaupun udah dekat suami masih kedinginan ya. Waduh, jadi nggak konsen saya mau mulai kalau begini. Nanti saya harus fokus. Waktu mesti peluk itu baik itu tua. Nanti acara rumah tangga lagi. BOP rumah tangga bro. Kalau kesehatan harus social distancing. Oh gitu ya. Nanti rumah tangga sama anak-anak ya. Oke, Ding. Oke. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami kembali menyampaikan selamat pagi, selamat Sabat, dan puji Tuhan di hari dari pelayanan panjang pada ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali bertemu pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi kepada semua rekan-rekan sepelayanan, hamba-hamba Tuhan, dan juga para pimpinan kami dari lembaga khususnya rumah sakit, dan boleh jadi ada officers daerah yang ada bersama kami juga pada pagi hari ini, teman-teman dokter dan juga para perawat, dan secara khusus bagi pimpinan kami dari Uni Indonesia Kawasan Barat yang senantiasa bersama dalam rangkaian acara Week of Prayer ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini, supaya lebih komplit kita punya berkat yang sudah kita terima pada sepanjang 1 minggu ini, maka baiklah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepala untuk mengundang Roh Suci dalam hati kita masing-masing. Baiklah, sekali lagi kami ingatkan bahwa bagi saudara yang mempunyai usulan doa atau pokok-pokok doa yang akan kita doakan, maka kami mohon untuk menuliskan pada kolom chat yang ada, dan nanti kita akan bawakan dalam doa AECTS yang akan dipimpin oleh Ibu Lasta Wijaya di akhir daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini melalui sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilakan. Sudah masuk ke Pendeta Ibu Lasta? Pendeta Hafilam, saya sudah lama share, sorry. Lagu pujian? Iya, saya sudah share sama pendeta beberapa waktu lalu. Hai, saya tidak dapat, sorry. Coba Boleh lewat tolong dulu. ke mem. Boleh share ke Vera? Oke. Sudah di-share ke Kak Vera. Kak Vera boleh buka?
Apa yang kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suaramu memanggil, berikanmu sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Ku dengar suara lembut memanggil, di damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Amin. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang telah disampaikan pada pagi hari ini, yang boleh mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Trisnawati Havelar. Baik, mari kita berdoa. Doa saya sudah kedengaran nih. Sudah. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Sepanjang malam Tuhan memberikan tidur yang nyenyak dan Tuhan membangunkan kami kembali di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu yang Engkau sudah sediakan kepada kami sepanjang hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus bagi kami masing-masing, agar supaya perbaktian yang kami akan ikuti pada pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui kesaksian oleh Bapak Bambang Kadarman dan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Biarlah semuanya itu dapat memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin lebih setia kepada Tuhan. Menyertai kami sepanjang kebaktian
pada pagi hari ini dan bahkan sepanjang hari Sabat Tuhan yang kudus, biarlah kami dapat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing yang hadir pada pagi hari ini ke tangan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, waktu yang indah ini kita akan kembali mengikuti ruang kesaksian, dan pagi ini kesaksian akan dibawakan oleh Bapak Bambang Kadarman. Kami persilakan Pak Bambang. Selamat pagi semua. Boleh terdengar suara saya? Selamat pagi. Terdengar Pak Bambang. Puji Tuhan. Selamat Sabat, selamat bertemu di Zoom ini. Puji Tuhan karena kita boleh mengadakan Week of Prayer sepanjang 1 minggu ini, dan saya secara pribadi merasakan berkat yang luar biasa melalui Week of Prayer ini. Dan kesempatan saat ini, Pendeta Haflar meminta saya untuk memberikan kesaksian. Saya bingung kesaksian apa yang mau disampaikan, karena terlalu banyak kebaikan Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan, tapi saya usahakan sesuai waktu yang diminta 10 menit, tapi saya nggak berani janji. Oke, saya mau awali dalam doa. Tuhan, biarlah kesaksian ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, karena tidak ada sedikit pun manusia yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share baik. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah izinkan saya untuk terjun di dalam pekerjaan misionaris kesehatan. Karena sadar betul bahwa pekerjaan misionaris kesehatan adalah tangan kanan Injil. Saya akan awali kesaksian ini dengan kutipan jalannya. Ini yang terdapat di dalam TM 415:2 yang menyatakan bahwa gabungkan pekerjaan misionaris kesehatan dengan pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Artinya bahwa pekerjaan misionaris kesehatan itu harus tergabung dengan pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Kemudian berikutnya adalah di dalam 6 Testimonis 293 menyatakan Dia, Allah, merencanakan bahwa pekerjaan misionaris kesehatan akan menyediakan jalan bagi penyajian kebenaran masa kini yang menyelamatkan, yaitu pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Jikalau rencana ini dipenuhi, maka pekabaran itu tidak akan mengalami penundaan. Dua kutipan ini adalah kutipan yang mendorong saya oleh kasih karunia Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan misionaris kesehatan yang digabungkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Nah, saya baru sadar belakangan ini bahwa saya dipanggil oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Saya lahir besar dari keluarga yang memang benar-benar oleh kasih karunia Tuhan, keluarga yang mencintai Alkitab dan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Sejak dalam kandungan, saya sudah diajar melalui kehidupan orang tua saya untuk menjadi seorang reformator kesehatan.
Sejak kecil, saya sudah menjadi seorang vegetarian, jadi nggak pernah sama sekali menyentuh hewani, dan itulah yang saya alami. Dan tadi dikatakan bahwa pekerjaan misionaris kesehatan harus digabungkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Nah, tidak mungkin saya bekerja sebagai misionaris kesehatan kalau saya tidak menjadi reformator kesehatan. Tapi Tuhan sudah tempatkan saya hidup di dalam keluarga yang memang mengutamakan mengenai hal ini. Dan kemudian pada tahun 1980-an saya mulai belajar mengenai pekabaran yang saya sekarang sadar bahwa itu adalah pekabaran malaikat ketiga, yaitu pekabaran 1888 atau pekabaran pembenaran oleh iman. Saya mulai belajar melalui ayah saya. Saya mulai belajar mengenai hal ini, dan pekabaran inilah yang sungguh sangat menguatkan, karena disitulah saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Dan dua pekabaran inilah yang mendominasi kehidupan saya hingga saat ini. Reformasi kesehatan dan juga pekabaran malaikat ketiga. Karena itulah, dari kutipan yang tadi, itulah yang Tuhan mau menjadi kehidupan saya secara pribadi. Nah, saudara-saudara, kalau saya melihat kehidupan saya untuk menjadi pekerja misionaris kesehatan, saya tidak punya sama sekali latar belakang kesehatan. Nggak punya. Saya sekolah, lulus sebagai seorang insinyur teknik sipil. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kesehatan. Bagaimana saya bisa menjadi seorang misionaris kesehatan dengan latar belakang yang demikian? Kemudian juga mengenai pekabaran malaikat ketiga. Saya bukan seorang pendeta, bukan seorang yang belajar teologi, tetapi Tuhan mau supaya hidup di dalam pekabaran itu. Saya nggak tahu. Dan saya sadari betul-betul sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Dr. Sarumpait bahwa saya adalah servant leader huruf kecil. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan, dan saya belakangan ini baru sadar bahwa Tuhan rupanya memanggil saya sejak kecil. Nah, dengan cara Tuhan sendiri, dengan anugerah Tuhan, pada bulan Januari tahun 2000, kami di Malang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk satu sanitarium kecil yang sangat sederhana. Disitulah mulai pelayanan misionaris kesehatan. Pendeta Jimmy, pendeta Abri, pendeta Hengki ikut, yang pernah melayani di Malang sudah tahu apa yang terjadi. Ini semua adalah karena berkat Tuhan. Dan mulai saat itu, pelayanan sanitarium yang kecil ini berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dan pada saat pelayanan ini dilakukan, sambil belajar mengenai petunjuk-petunjuk roh nubuat, salah satu kutipan yang mengganggu pikiran saya adalah bahwa sekolah pelatihan diperlukan dan harus terhubung dengan sanitarium kecil. Dengan sanitarium. Hal ini mengganggu pikiran saya. Akhirnya saya doakan, Tuhan, gimana? Saya nggak punya pengalaman untuk sekolah pelatihan. Saya nggak tahu gimana mau. Tapi nasihat Tuhan bahwa sekolah pelatihan harus terhubung dengan
sanitarium. Saya doakan, bertahun-tahun didoakan. Dan akhirnya, makanya Tuhan itu amazing. Firman akan melakukan apa yang dinyatakan. Dan puji Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, saya bertemu dengan Dr. Ruben, saya bertemu dengan Markus. Di satu pertemuan, nggak diatur pertemuan itu, dan kami sama-sama di sana, ternyata ketika kami berbincang-bincang, memiliki passion yang sama, yaitu harus ada sekolah pelatihan misionaris kesehatan. Dan oleh pertolongan Tuhan, Juli 2011, Yayasan Healing Way Indonesia dibentuk, dan sekolah pelatihan misionaris kesehatan didirikan. Kami bukan orang yang, kami bertiga bukan orang yang banyak uang untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi dengan cara Tuhan sendiri yang saya nggak bisa ceritakan sekarang karena ceritanya panjang, kesaksiannya panjang. Akhirnya, sekolah pelatihan misionaris kesehatan ini boleh dilaksanakan di SLA Purwodadi oleh berkat kebaikan dari pimpinan Conference Jawa Kawasan Timur mengizinkan Healing Way Indonesia untuk menggunakan asrama yang kosong untuk menjadi sekolah pelatihan misionaris kesehatan. Dan bulan Januari tahun 2012, disitulah mulai sekolah pelatihan misionaris kesehatan. Namun, sanitarium dengan sekolah pelatihan belum terhubung. Tetapi Tuhan tuntun lagi. Makanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuntun akhirnya pada bulan Oktober 2012 dengan cara Tuhan sendiri. Saya hanya bisa takjub, saya hanya bisa heran bagaimana cara Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Oktober 2012 akhirnya merger sanitarium yang ada di Malang dengan sekolah pelatihan Healing Way Indonesia yang ada di Purwodadi. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan terjadi. Oktober 2012, pelayanan sanitarium terhubung dengan sekolah pelatihan. Dan akhirnya, para misionaris yang berlatih di sekolah pelatihan itu bisa langsung terjun untuk melayani orang-orang yang sakit di sanitarium. Dan ini sangat luar biasa. Dan lebih lanjut, saudara-saudara, oleh kebaikan Tuhan, Conference Jawa Kawasan Timur mau mendirikan Center of Influence di Kota Malang. Dan pada saat itu, Pendeta Hengki menelpon, bagaimana kalau Healing Way mengelola. Dan kami tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana mengelola Center of Influence. Tidak punya pengalaman sama sekali. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Center of Influence, Rumah Berkat, boleh didirikan oleh Conference Jawa Kawasan Timur. Dan akhirnya berjalan. Hingga saat ini menjadi berkat. Sesuai dengan namanya Rumah Berkat, menjadi berkat di Kota Malang. Sekarang pengelolaan Rumah Berkat dikelola oleh Jemaat Dieng. Anggota-anggota jemaat bersatu padu untuk melayani di dalam pekerjaan ini. Ini adalah cara Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya sendiri. Bukan manusia yang mengerjakan, tetapi Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Dan kemudian saudara-saudara, pada tahun 1990, saya mengelola bakery. Akhirnya sekitar tahun 2000-an saya tinggalkan bakery, dikelola oleh adik saya, dan akhirnya pada tahun 2017, adik saya give up untuk mengelola bakery. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya sudah banyak apa yang sudah saya lakukan. Kalau ditambah lagi bakery, kayaknya saya nggak sanggup.
Tapi saya berdoa, Tuhan, apakah ini pekerjaan yang Tuhan mau saya lakukan? Tetapi saya nggak mau bakery ini menjadi bakery bisnis yang orientasinya hanya uang. Saya nggak mau. Kalau Tuhan izinkan saya kelola ini, saya akan mengelola bakery ini menjadi missionary bakery untuk memproduksi bahan makanan-makanan yang sehat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya saya mengelola, diizinkan oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola bakery ini sampai sekarang. Dan saudara-saudara, inilah pekerjaan yang Tuhan lakukan, yang boleh saya alami di luar kemampuan saya. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk bersama dengan saudara-saudara yang lain seiman untuk mengelola sanitarium. Saya nggak punya pengalaman untuk itu. Mengelola sekolah pelatihan misionaris kesehatan, saya nggak punya pengalaman itu. Kemudian mengelola rumah berkat, nggak punya juga pengalaman itu. Semua didasari tanpa pengalaman. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan menuntun. Sehingga semua boleh dijalani sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya hanyalah servant leader huruf kecil. Tetapi Tuhan sudah melaksanakan semua ini. Dan saat ini saudara-saudara tahu bahwa sanitarium kecil yang ada di Malang ini belum memiliki tempat yang permanen. Kami sewa atau pinjam rumah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terakhir diberi pinjam oleh Conference Jawa Kawasan Timur di kampus SLA Purwodadi. Dan saat ini kembali lagi pindah di Kota Malang. Namun nasihat Tuhan adalah bahwa sanitarium kecil harus didirikan di luar kota, di pedesaan. Dan saat ini Tuhan melaksanakan itu. Sementara dibangun di satu tempat di Healing Way Indonesia. Saat ini sedang dalam taraf penyelesaian. Tolong saudara-saudara doakan agar pekerjaan ini boleh terus berjalan. Karena saya melihat bahwa pekerjaan sanitarium ini luar biasa. Kita bisa mendekati atau menjangkau orang-orang yang nggak pernah kita pikirkan untuk bisa terjangkau. Dan di dalam pekerjaan sanitarium ini, ternyata Tuhan itu boleh membuka, dan Tuhan sendiri yang mendatangkan orang-orang yang untuk dilayani di sanitarium ini tanpa kita perlu promosi. Nggak perlu promosi. Tuhan yang panggil. Dan Tuhan datangkan orang-orang yang perlu untuk dilayani, yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, sanitarium yang ada, Healing Way Lifestyle Center ini, saat ini dikelola, dan dari dulu dikelola dengan cara memang berbayar. Namun saudara-saudara, selalu kami tekankan bahwa walaupun berbayar, tetapi tidak boleh ada orang yang terhalang untuk mengikuti program pelayanan di sanitarium ini hanya karena uang. Jadi sistem yang kami terapkan adalah berbayar untuk yang bisa bayar. Untuk yang nggak bisa bayar, bayar sesukanya. Yang sama sekali nggak bisa bayar, nggak perlu bayar, tapi yang penting adalah mengikuti program itu. Orang bisa terlayani dengan baik. Dan saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Ketika kami yang nggak punya pengalaman apa-apa, belajar otodidak untuk mengelola sanitarium, Tuhan pimpin. Dan ketika dikelola sanitarium ini, hanya Tuhan yang boleh dinyatakan. Saya ingin saksikan untuk menutup kesaksian ini. Bapak Handoko,
seorang yang kanker liver. Dia sudah didiagnosa kanker liver, kanker yang cukup ganas. Ya. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan anak menantunya menghubungi saya. Ceritakan semua apa yang dialami. Kemudian saya katakan, saya harus ketemu dulu dengan Bapak Handoko ini, supaya kami bisa berbincang-bincang. Dan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan atur. Akhirnya kami boleh bertemu di Surabaya. Saya pas ada urusan di Surabaya, saya datang ke sana. Dan pada saat yang sama, Bapak Handoko ini pulang dari Singapura setelah menjalani diagnosa terhadap penyakitnya yang 1 tahun yang lalu dia sudah di kemoterapi di Singapura. Dan pada saat itu ketika dia yang kedua kali datang ke Singapura untuk menjalani kemoterapi kembali, dan ternyata apa yang dia alami adalah kemoterapi yang dialami tidak memiliki efek terhadap kanker yang dia alami. Akhirnya, Bapak Handoko ini dikasih tahu oleh dokter yang menangani bahwa dosis kemonya akan didouble supaya bisa kena. Kemudian dia menyatakan, sekarang saya sudah menjalani kemoterapi yang dengan dosis yang sekarang. Tangan saya, kulit saya sudah pecah-pecah. Kalau mau didouble, mau jadi apa? Akhirnya pulang dari Singapura, dia sedih. Dia menangis. Karena apa? Karena berarti kalau dia tidak menjalani kemoterapi lanjutan sesuai dengan anjuran dokter, berarti penyakitnya akan berkembang. Akhirnya, pada hari yang sama, saya berada di Surabaya, beliau pulang dari Singapura. Dari Singapura, dari Juanda langsung pulang ke rumah sebentar, kemudian datang menemui saya. Kami bertemu, kami berbincang. Setelah berbincang panjang lebar, 1 jam lebih kami berbincang-bincang. Saya bilang sama Pak Handoko, Pak Handoko, kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyembuhkan sakit Pak Handoko. Kami tidak dapat. Namun, bersyukur karena kita memiliki Yesus, Sang Penyembuh ajaib itu. Saya ceritakan mengenai Yesus, saya ceritakan kepada dia mengenai bagaimana Yesus itu sangat berkuasa. Dan pendek cerita, setelah dia berbincang-bincang dengan saya, ketika mau pulang, dia mau masuk ke dalam mobil, dia mengatakan kepada saya, Pak Bambang, saya sudah tidak memiliki harapan. Ketika saya pulang dari Singapura, saya sedih. Saya menangis bahwa hidup saya nggak lama lagi. Tetapi ketika saya ketemu Pak Bambang, harapan saya muncul tiba-tiba. Saya baru ketemu, melihat Pak Bambang, saya sudah bersemangat katanya. Saya nggak tahu apa yang dia lihat. Saya hanya begini saja. Servant leader huruf kecil. Nggak tahu apa yang dia lihat. Tetapi itulah yang dia saksikan. Ketika saya merenungkan, saya baru sadar bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya orang biasa yang tidak ada apa-apanya, namun beliau, Pak Handoko ini, bisa melihat sesuatu yang memberikan dia harapan. Saya nggak ngerti. Tetapi itulah yang terjadi.
Dan itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk dapat menjamah hati orang hanya bertemu saja, saudara-saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, pendek cerita, akhirnya Pak Handoko memutuskan untuk ikut perawatan di Healing Way Lifestyle Center. Dia mengikuti, dia pada saat itu nggak bisa jalan. Jalan hanya berapa lama dia sudah ngos-ngosan. Tetapi 2-3 hari setelah dirawat, dia bisa jalan dengan semangat mengelilingi blok-blok di perumahan Puncak Dieng. Dia berjalan dengan begitu. Puji Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah selama mengikuti program, yang kami hanya bisa nyatakan adalah bukan perawatan yang kami lakukan, bukan jus yang mereka minum, tetapi para peserta diarahkan untuk melihat Yesus. Yesus sang penyembuh ajaib itu. Dan luar biasanya Pak Handoko menerima semua itu. Dia sadar betul bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dia begitu bersemangat. Dia setiap hari bersaksi apa yang Yesus lakukan. Sampai pada hari Sabat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaksi di depan jemaat dia. Dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saudara-saudara, melalui kehidupan bersama-sama di sanitarium ini, banyak kebenaran firman Tuhan yang tidak perlu kami sampaikan, tetapi mereka mengenalnya. Setiap peserta sudah bisa mengucapkan selamat Sabat semua. Mereka tahu, mengenal apa itu hari Sabat. Karena itulah yang dilakukan di sanitarium ini. Pada hari Sabat kita stop. Kita hanya berbakti memuliakan Tuhan pada hari Sabat. Dan mereka mengenal apa itu Sabat. Saudara-saudara, pekerjaan sanitarium adalah pekerjaan yang luar biasa. Saya tidak minta saudara-saudara untuk membangun semua sanitarium. Tidak, tetapi lakukan pekerjaan misionaris kesehatan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan dihubungkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Saya menyadari bahwa pekabaran malaikat ketiga itu adalah satu pekabaran yang sangat mempengaruhi saya. Saya diajar untuk tidak mengambil kredit bagi diri saya sendiri melalui pekabaran ini. Saya diajar untuk Tuhan, hanya Tuhan yang boleh dinyatakan. Bukan manusia, bukan institusi, bukan pekerjaan yang dilakukan, tetapi pekerjaan malaikat ketiga yang menyatakan bahwa pembenaran oleh iman. Kemuliaan manusia harus dikubur ke dalam debu. Itu harus dialami. Dan ketika ini dialami, dan kita melayani melalui pekerjaan misionaris kesehatan, itulah yang akan dinyatakan melalui kehidupan, dan orang-orang akan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Pendek cerita, Pak Handoko, dia tidak bisa survive melawan penyakit kankernya yang begitu ganas. Akhirnya beliau diizinkan beristirahat. Namun beliau beristirahat di dalam Tuhan. Walaupun belum menjadi anggota gereja masih ada ketujuh, tapi saya percaya dia adalah anak Tuhan. Dia boleh beristirahat di dalam Tuhan. Dan dia, keluarganya juga menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Dia beristirahat dengan tenang. Saya yakin kita akan bertemu dengan Pak Handoko. Dan saudara-saudara bisa menyaksikan sendiri nanti apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Saya bersyukur boleh melayani selama puluhan tahun, menghadapi banyak sekali orang-orang yang sakit. Banyak kesaksian yang nggak bisa saya sampaikan sekarang karena waktunya yang sangat singkat. Tetapi satu hal yang saya mau nyatakan kepada saudara-saudara adalah kita telah tiba pada satu saat bila mana setiap anggota gereja
harus melaksanakan pekerjaan misionaris kesehatan. Setiap anggota gereja, saya nggak punya latar belakang apa-apa, latar belakang kesehatan nggak punya, latar belakang kependetaan juga nggak punya. Namun Tuhan panggil sejak dari kecil, Tuhan sudah siapkan sendiri. Saya dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Para pekerja misionaris kesehatan, Injil dibutuhkan sekarang. Anda tidak boleh membuang waktu bertahun-tahun dalam persiapan. Pintu yang sedang terbuka bagi kebenaran segera akan tertutup selamanya. Bawalah pekabaran itu sekarang juga. Jangan menunda dan membiarkan musuh mengambil alih ladang milik Anda yang sekarang terbuka di hadapan Anda. Biarlah kelompok-kelompok kecil maju untuk melakukan pekerjaan yang Kristus tentukan bagi murid-muridnya. Biarlah mereka bekerja sebagai penginjil, sebarluaskan terbitan-terbitan kita, dan bicarakan kebenaran kepada siapa mereka bertemu. Biarlah mereka berdoa bagi yang sakit. Dan jika diperlukan, rawatlah mereka. Tidak dengan obat-obatan, tetapi dengan pengobatan alami. Dan mengajar mereka bagaimana memperoleh kesehatan dan menghindari penyakit. Tuhan memanggil kita semua. Mari kita lakukan pekerjaan misionaris kesehatan sesuai dengan petunjuk Tuhan yang dihubungkan dengan pekabaran malaikat ketiga yang akan membawa karakter Kristus ke hadapan orang. Saudara-saudara, saya tidak menyatakan bahwa saya sudah memiliki karakter Kristus. Saya masih jauh, saya orang berdosa. Namun secercah kebenaran Tuhan yang mempengaruhi kehidupan saya, sedikit saja itu sudah bisa menggugah orang. Bagaimana kalau kebenaran Tuhan itu benar-benar sudah meliputi atau mempengaruhi orang yang sombong seperti saya ini untuk benar-benar memiliki kerendahan hati Kristus. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kuasa yang besar Tuhan nyatakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa akan terjangkau melalui kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara. Kehidupan yang menyatakan karakter Kristus. Seruan nyaring akan terjadi, bukan dengan kata-kata kita, melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, mohon maaf panjang kesaksiannya, tetapi saya hanya rindu. Sekarang waktunya sudah singkat. Sudah nggak waktunya lagi kita menunda-nunda. Week of Prayer Health ini adalah tuntunan Tuhan untuk terjadi saat ini. Mari kita sama-sama bangun. Mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan misionaris kesehatan. Karena ini adalah tangan kanan Injil. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita semua boleh datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan tuntun. Saya nggak tahu apa-apa, Tuhan yang akan tuntun. Sampai sekarang ini, saya juga amazing. Tuhan semua yang melakukan semua. Saya tidak ada apa-apanya. Tuhan luar biasa. Tuhan amazing. Biarlah kita sama-sama boleh datang kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Bambang Kadarman yang telah menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini. Kiranya akan kembali menguatkan masing-masing kita dalam semangat pelayanan kita. Baiklah, waktu yang indah ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pekabaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hengki Wijaya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan lagu tema kita, Find Us Faithful. Mengembara di dunia yang penuh dosa, pendahulu telah
bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah. Hidup mereka menyatakan besar rahmat Allah. Dikelilingi limpahnya saksi setia, kita bertanding bukan untuk hadiah. Mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita panjang. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan terpuji. Petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita panjang. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita panjang. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Hengki Wijaya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi, selamat hari Sabat, para servant leader yang kekasih di dalam Tuhan. Kita puji Tuhan oleh karena Sabat ini kita boleh bersama-sama. Salam sehat dari Kitetanoh di Kabupaten Pakpak Barat. Tolong didoakan mudah-mudahan tidak terganggu koneksi internet karena kami ada di tempat yang jauh di Sumatera Utara, di tempat yang tinggi. Saya tidak tahu apakah suara saya jelas, boleh didengar? Jelas. Ya, Pendeta. Oh iya, terima kasih. Kalau nanti sewaktu-waktu siapa tahu koneksinya terputus, ini ada bos saya di sini, Pendeta Haflar, yang boleh lanjutkan. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini ya Tuhan, hari Sabat Tuhan yang indah,
kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, memohon agar Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus sementara kami akan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih oleh karena lagu pujian, kesaksian yang sudah disampaikan. Terima kasih oleh karena kami bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami serahkan acara ini, kebaktian pagi ini, sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat hari Sabat. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Ibu Lastewijaya bersama dengan Mawar dan Levina. Terima kasih juga oleh karena kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Bambang Kardarman. Baik, saya tidak tahu berapa lama ini saya akan bicara, tapi yang pasti nanti saya akan berhenti kalau materinya sudah selesai. Dan saya sudah potong cukup banyak materinya karena ada banyak di dalam pemikiran saya berkaitan dengan servant leader. Tema kita adalah servant leadership, I will go. Tetapi di dalam minggu ini secara khusus adalah servant leader, adalah help leader. Dan kalau kita melihat bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah servant leader, maka sebenarnya semua kita, laki-laki, perempuan, dalam orang di berbagai tingkatan, mulai dari GC sampai ke jemaat, sampai ke rumah tangga, itu semuanya adalah servant leader. Nah, izin untuk share screen. Baik, nanti kalau seandainya koneksi suara terganggu, tolong dikasih tahu supaya saya boleh mengetahui dan memperbaiki. Baik. Saya memilih sebuah judul kecilnya. Saya pikir ini adalah tema sepanjang minggu ini, atau sepanjang 17 minggu, Servant Leadership, I Will Go. Tetapi secara khusus untuk pagi ini saya memilih judul adalah Hara Hachibu. Nah, mungkin kita bertanya, Hara Hachibu ini apa? Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan saya tentang Hara Hachibu. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang gereja Advent, maka tentu ada satu nama yang tidak boleh dilupakan, yaitu Nyonya Ellen G. White. Nah, kalau kita berbicara tentang Nyonya Ellen G. White, kita dapati bahwa apabila Nyonya Ellen G. White mendapatkan khayal yang pertama Desember 1844, pada waktu dia dipanggil untuk menjadi seorang yang memberitakan Injil, memberitakan penglihatan yang Tuhan berikan, kita tahu bahwa sebelumnya ada dua nama yang sudah dipilih oleh Tuhan, tapi kedua-duanya kemudian menolak. Mereka adalah William Foy dan Hasan Foss. Sehingga akhirnya apabila mereka menolak, kemudian pekabaran ini dikatakan akan diberikan kepada the weakest of the weak, kepada yang terlemah daripada yang lemah. Pada zaman itu, bahkan sampai dengan sekarang mungkin di beberapa tempat seringkali wanita, mohon maaf, digolongkan sebagai orang yang lemah. Tetapi Nyonya Ellen G. White, tentu bukan nyonya pada waktu itu, Ellen G. White masih seorang gadis, wanita, dia lemah. Dan dia adalah seorang wanita yang sakit-sakitan. Kalau kita membaca di dalam kisah tentang Nyonya Ellen G. White, dikatakan berat badannya pada waktu itu adalah 35 kg. Saya nggak tahu siapa ibu-ibu yang hadir pada Sabat pagi ini yang beratnya 35 kg. Seorang yang sakit-sakitan. Tetapi kita melihat bahwa seiring berjalannya waktu, setelah gereja Advent diorganisir, didirikan General Conference 21 Mei 1863, maka hanya dalam 2 minggu setelah gereja Advent diorganisir, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1863, maka
Nyonya Ellen G. White mendapatkan sebuah penglihatan yang disebutkan sebagai health vision di Otsego, Michigan. Dan sejak saat itulah kita melihat bahwa pekabaran kesehatan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan daripada keberadaan gereja Advent. Dengan arti kata lain, bicara tentang Advent itu bicara tentang pekabaran kesehatan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu di Jawa Timur, ada kesempatan untuk melayani di Jawa Timur, sebagaimana diceritakan oleh Bapak Bambang Haryanto Kadarman. Satu kali saya mempunyai janji temu dengan Kiai Haji Hasim Musadi, yang adalah pemimpin besar daripada NU, PBNU, untuk satu keperluan. Jadi saya ajak beberapa teman-teman gembala, departemen, pergi ke Malang, ke pondok pesantrennya daripada Kiai Haji Hasim Musadi pada waktu itu. Kita tahu, semua orang tahu Kiai Haji Hasim Musadi yang pernah menjadi cawapres bersama dengan Ibu Megawati. Ternyata pada waktu kami datang, kami tidak menyangka, saya sendiri kaget, ternyata bukan hanya kami, beliau sedang mengadakan pertemuan dengan semua kiai-kiai ke Jawa Timur. Banyak orang yang hadir. Lalu kami setelah tiba waktunya dipersilahkan masuk, dan pada waktu kami masuk, saya kaget dengan introduction daripada Kiai Haji Hasim Musadi. Saudara tahu apa yang dia katakan kepada para kiai itu? Dia katakan begini, saudara-saudara, para kiai yang bersama-sama dengan kita ini adalah dari gereja Advent. Itu loh, gereja yang tidak makan daging. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam konsep pemikiran beliau. Tetapi yang jelas bahwa saya mengerti, memahami bahwa apabila beliau mengenal keberadaan gereja Advent, maka pekabaran kesehatan itu adalah lekat dengan gereja Advent, dan salah satunya adalah vegetarian. Nah, pagi ini saya tidak berbicara tentang vegetarian. Karena kalau kita melihat vegetarian seringkali dikotbahkan, seringkali disampaikan. Dan menurut data yang terakhir yang saya dapatkan, sekitar 35% anggota gereja Advent sedunia adalah vegetarian. Nah, kita melihat ini faktor penentu kesehatan. Menurut dunia medis atau seorang yang bernama H.L. Bloom, derajat kesehatan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan 40% menyumbang. Lalu lifestyle atau pola hidup 30%. Lalu pelayanan kesehatan 20%. Dan ternyata heredity atau keturunan itu cuma 10%. Seringkali kalau kita sakit, kita salah karena memang saya keturunannya jelek. Saya mewarisi pabrik gula kalau kita mendapatkan diabetes. Tetapi ternyata faktor yang paling besar itu adalah, selain daripada pola hidup, adalah lingkungan. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memilih. Heredity kita tidak bisa pilih. Saya tidak bisa pilih saya mau lahir dari keturunan berdarah biru. Saya mau lahir dari keturunan berdarah kuning barangkali. Saya mau lahir dari keturunan ningrat. Nggak bisa. Saya mau lahir dari orang Eropa. Tidak bisa. Tetapi yang kita bisa pilih adalah pola hidup. Pola hidup itu pilihan. Dan salah satu pola hidup yang diajarkan di dunia ini, kita melihat bahwa kita bersyukur sebagai anggota gereja Advent. Kita diajarkan tentang lifestyle, pola hidup yang sehat. Dan termasuk di dalamnya kita diajarkan untuk memilih lingkungan tempat di mana kita tinggal. Tempat di mana anak-anak kita disekolahkan. Apakah kita mau sekolahkan mereka di sekolah yang hari yang lain selain daripada hari Sabat? Itu pilihan. Tetapi dua-duanya kita lihat lingkungan dan pola hidup itu menyumbang 70%. Sehingga kalau kita boleh memilih
atau melakukan pola hidup yang baik, yang sehat, kemudian kita memilih lingkungan yang sehat, 70% kita sehat. Nah, saudara-saudara, kita kenal dengan Blue Zone ini. Ini Blue Zone diberikan oleh seorang yang bernama Dan Buettner dari National Geographic. Di mana dia dalam bukunya, ini ada buku bahasa Indonesianya, The Blue Zone Solution, Eating and Living Like the World's Healthiest People, ada dalam bahasa Indonesia. Dia mengungkapkan tentang Blue Zone. Di dalam penelitian mereka, di dunia ini ada 5 wilayah yang disebutkan sebagai Blue Zone, yaitu Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Loma Linda, California, Nicoya Peninsula, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani. Mereka punya budaya yang berbeda, tempat yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang sama menurut Buettner, yaitu yang menjadi kunci umur mereka panjang. Sebab di 5 Blue Zone ini, itu adalah tempat yang disebutkan sebagai tempat centenarian. Orang-orang yang berusia di atas 100 tahun ke atas. Dikatakan, makanan itu jadi kunci panjang umur penduduk di sana. Termasuk juga sayuran hijau, gandum, dan biji-bijian. Dan menarik kalau kita memperhatikan, ini bukan dituliskan oleh Wikipedia, tetapi oleh National Geographic. Saya mengulangi apa yang disebutkan tadi itu di atas. Ternyata disebutkan tentang Loma Linda, itu didahului bukan dengan Loma Linda. Itu didahului dengan Seventh Day Adventist. Saudara boleh lihat, kita boleh baca. Highest concentration is around Loma Linda, California. They live 10 years longer than their North American counterparts. Jadi secara khusus kalau tempat yang lain, saudara lihat nama tempat disebutkan, tetapi Blue Zone menyebutkan ini Seventh Day Adventist. Berarti ada sesuatu yang istimewa dengan Seventh Day Adventist yang di Loma Linda. Dikatakan separuh kota Loma Linda itu anggota gereja Advent. Kemudian di Loma Linda makanan sehat adalah bagian dari agama. Diet mereka terinspirasi Injil. Makanannya berupa biji-bijian, kacang, oatmeal. Mereka juga minum 6 gelas air mineral per 6-18 gelas air mineral per hari. Hal lainnya adalah warga Loma Linda selalu bergerak aktif seperti jalan di sore hari dan mematuhi pola diet ketat. Satu kali pada waktu ada di Loma Linda di California, saya tinggal di satu keluarga orang tua, lalu diajak saya, ayo Hengki kita makan di kantinnya Loma Linda. Kami pergi makan di situ, diantar naik mobil oleh menantu. Lalu ternyata pulangnya kami harus jalan kaki. Saudara tahu, jalannya itu saya pikir mungkin lebih dari 5 kilo. Jadi waktu tiba kembali di rumah, apa yang saya makan, saya rasa, wah sudah habis semua. Tetapi saya memperhatikan di sepanjang jalan pagi hari itu, banyak orang yang berjalan, jalan kaki. Ini adalah pola hidup sehat yang tentunya dipraktikkan oleh anggota gereja Advent yang kemudian dipromosikan atau diajarkan oleh Nyonya Ellen G. White. Kemudian Blue Zone ada menyebutkan tentang Blue Zone Power 9. Ini adalah lifestyle habits of the world healthiest, longest lived people. Ada 9, tapi saya tidak mau singgung ini. Saya mau sebutkan beberapa hal saja. Inilah kebiasaan penduduk Blue Zone yang di mana di spot itu rata-rata orangnya panjang umur, tetapi selain panjang umur mereka sehat. Katakan research show that attending faith-based service your 4 times per month at 4-14 tahun life of ekspektasi. Jadi ini tentu ada kaitannya dengan gereja Advent, yaitu 4 times per month, 4 kali dalam 1 bulan. Itu meningkatkan usia harapan 4-14 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata di Blue Zone ini mereka menempatkan families first.
Jadi kalau kita punya program sekarang, God's first, mungkin saya mau katakan family second. Jadi Tuhan yang pertama, family second. Bukan pekerjaan kita yang pertama, tapi Tuhan yang pertama, setelah itu keluarga. Dan tidak heran menurut penelitian Dan Buettner, di tempat di mana spot ini ada, mereka punya family, pertemuan family, keluarga. Kemudian exercise, mereka bercocok tanam, mereka bergerak badan, bukan olahraga ini, exercise. Kemudian yang berikutnya adalah 80% rule. Nah, nanti kita lihat apa ini 80% rule ini. 80% rule ini adalah stop eating when your stomach is 80% full to avoid weight gain. Dan inilah arti daripada hara hachibu. Hara hachibu itu artinya adalah makan sampai kenyang 80%. Nah, tentu bukan sesuatu yang gampang kalau kita berpikir, kalau gitu bagaimana ngukurnya disisakan 20%. Seringkali kita mendengar istilah ini, berhenti makan sebelum kenyang. Dan ini tipsnya, supaya kita boleh mempraktekkan hara hachibu, yang bukan hanya di orang Okinawa, dikatakan kalau setiap kali mereka mau makan, mereka akan katakan hara hachibu, hara hachibu. Kenapa? Untuk mengingatkan kalau makan jangan sampai terlalu kenyang. Dan ini kita dapati prinsip yang sama yang diajarkan di gereja Masih Advent hari ke-7. Nah, kita lihat ini tipsnya. Supaya boleh hara hachibu. Kita turunkan tempo menyantap makanan. Tidak boleh tergesa-gesa. Istri saya sering kali katakan, kalau kita terburu-buru jangan makan. Nanti setelah kita longgar baru makan. Jadi kalau kami tidak sempat makan, ada yang dikejar, nanti kita tunda. Bereskan dulu, baru kita makan. Kemudian saat menyantap makanan, itu no TV, no computer. Kenapa? Sebab kalau kita sambil kerja, sambil main komputer, sambil lihat TV, kita nggak tahu berapa banyak, kita masukkan saja. Tahu-tahu kita lihat, loh, satu bakul ini sudah habis nasi ini. Yang seharusnya bisa untuk beberapa orang, karena sementara kita makan, kita tidak fokus. Kemudian kita hindari makan dalam kondisi sangat lapar. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Seringkali orang berpikir, tunggu sampai lapar. Enggak. Bukan itu aturannya. Di dalam prinsip pola hidup sehat. Kita lihat ini ada beberapa organ pencernaan. Kita tahu semua tentang organ-organ pencernaan ini, walaupun mungkin kita bukan dokter. Saya tahu di grup ini, Renungan Pagi ini ada banyak dokter. Ini adalah waktu cerna 10 jenis makanan. Kita lihat, air itu segera masuk ke usus. Jus buah-buahan, sayuran 15-20 menit. Sayuran 30-40 menit. Ikan 45-60 menit. Salad 1 jam, biji-bijian 2 jam, susu 2 jam, kacang 3 jam, ayam 1,5-2 jam, daging sapi 3 jam. Jadi waktu untuk mencerna di dalam perut itu tergantung jenis makanan. Dan Healthline menyebutkan secara umum, makanan membutuhkan waktu 24 hingga 32 jam untuk bergerak melalui saluran pencernaan manusia. Pada awalnya, makanan bergerak relatif cepat melalui sistem pencernaan manusia. Dalam waktu 6 hingga 8 jam, makanan telah bergerak melalui lambung, usus kecil, dan usus besar. Sehingga kita dapati secara umum pedoman makan itu adalah 5-6 jam baru kita makan. Jadi kalau kita jam 7, jam 12, nanti baru kita makan lagi. Nah, sekali di usus besar, sebagian isi makanan yang dicerna bisa tertahan lebih dari 1 hari, bahkan bisa lebih lama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayo Clinic, rata-rata waktu proses pencernaan pria adalah sekitar 33 jam, dan wanita kurang lebih 47 jam. Nah, kita lihat, kisaran normal untuk waktu transit makanan mencakup beberapa hal berikut. Pengosongan lambung, ini 2 hingga 5 jam, tergantung makanan. Kemudian kita boleh lihat transit usus kecil, usus kolon, kemudian transit seluruh usus. Itu 10 hingga 73 jam. Dan tingkat pencernaan kita juga didasarkan pada apa yang dimakan. Daging dan ikan bisa memakan waktu hingga 2 hari untuk sepenuhnya dicerna. Nah, pekabaran kita pada pagi hari ini adalah hara hachibu. Tadi itu.
makan sampai 80%. Kenapa? Sebab di dalam tulisannya, pena inspirasi Nyonya Ellen G. White menyebutkan, Nyonya Ellen G. White tadi itu saya sudah sebutkan, pada waktu terima pekabaran itu, dia dalam kondisi sehat, the weakest of the weak, sakit-sakitan, tidak sehat dia, the weakest of the weak. Hanya 35 kg berat badannya. Tetapi nanti setelah dia melakukan pola hidup sehat, sesuai dengan visi yang dia terima, hanya 2 minggu setelah gereja Advent diorganisir, maka kita dapati bahwa Nyonya Ellen G. White meninggal dalam usia lanjut, dalam usia 87 tahun, dalam kondisi relatif sehat. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan, yang datang dari Tuhan, yang diberikan kepada Nyonya Ellen G. White, yang perlu kita perhatikan. Dan saya terus terang terbeban, bukan dengan vegetarian. Vegetarian sudah banyak kita bicarakan. Tetapi dengan yang satu ini, dikatakan demikian. Perut harus mendapat perhatian yang penuh. Janganlah perut itu senantiasa bekerja. Setelah perut itu bekerja, melaksanakan tugasnya mencerna makanan, janganlah segera memberikan pekerjaan baru padanya sebelum dia sempat istirahat. Dalam tulisan yang lain dikatakan 5-6 jam. Dan ingatlah selalu, kalau kamu mau mencobanya, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Saya sudah lihat, wah panjang. Barangkali nanti satu kali saya akan bicarakan ini di daerah Sumatera Selatan tentang 2 kali. Lalu dikatakan makan pagi yang cukup. Kenapa perlu makan pagi? Oleh karena di banyak kebiasaan seringkali orang tidak makan pagi. Atau makan pagi itu cuma minum susu, makan sedikit biskuit. Tetapi sebenarnya anjuran kesehatan kita dapati. Secara khusus Penal Ronubuat menyebutkan pada jam makan pagi perut itu berada dalam kondisi puncak untuk menampung lebih banyak makanan daripada jam makan kedua atau ketiga pada hari itu. Jangan lupa yang menyebutkan ini adalah seorang wanita, the weakest of the weak, yang tadinya sakit-sakitan hanya kelas 3 SD. Dari mana dia dapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa ini, yang saya pikir baru sekarang inilah setelah penemuan modern, setelah dunia kedokteran maju. Dokter itu bukan hanya S1, bukan hanya MD, tetapi sampai S3, sampai profesor barangkali. Hanya seorang wanita kelas 3 bisa memberikan nasihat kalau bukan petunjuk ini datang dari Tuhan. Dikatakan kebiasaan makan pagi yang ringan dan makan siang yang berat adalah salah. Seharusnya lah makan pagi dijadikan makanan yang terbaik pada hari itu. Wah, saudara-saudara, luar biasa. Ini 2 kali makan lebih baik daripada, oke, saya kira ini tadi saya mau sebutkan di sini, harus ada waktu istirahat paling tidak 5-6 jam. Oke, ini kemudian rencana makan 2 kali sehari. Ini juga saya melewati saja. Dikatakan kebiasaan makan 2 kali sehari umumnya membawa keuntungan bagi kesehatan. Tapi yang paling penting sebenarnya ada setelah sejam. Apa yang dikatakan? Janganlah sepotong makanan pun dimasukkan ke dalamnya sampai jam perut melaksanakan tugasnya, terutama dalam kondisi setelah mendapat makanan yang lebih banyak. Jadi, keteraturan. Oleh sebab itu, di dalam tulisannya, di dalam buku ini Counsel and Diet and Food dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan keteraturan. Kita perlu punya jam makan. Sama seperti jam kantor. Jam kantor jam 7, setengah 8, jam sekolah. Kenapa tidak kita punya jam makan yang teratur? Jam 7 kah? Setengah 7, lalu jam 12. Lapar tidak lapar, kita makan. Tetapi nanti ada poin yang lain. Makan siang teratur ini.
Dalam hal apapun, janganlah ada ketidakteraturan dalam jadwal makan. Kalau makan siang dilakukan 1-2 jam sebelum waktunya, perut itu tidak siap menghadapi beban baru. Karena dia belum membuang makanan yang sebelumnya dan belum mempunyai tenaga inti untuk tugas baru. Dengan demikian, alat pencernaan itu diberatkan. Jangan pula waktu makan ditunda 1-2 jam untuk menyesuaikan dengan keadaan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita yang kerja di kantor, di organisasi. Seringkali kalau kita rapat, sudah jam 12 tanggung. Nanti 1 jam 1, oh tanggung, sedikit lagi jam 2. Sehingga apa yang terjadi pada waktu jam 2 sudah sangat lapar, segala sesuatu kita makan, kita habiskan makanan itu. Sebenarnya ini tidak boleh. Pena Nubuat menyebutkan, jangan pula waktu makan ditunda 1-2 jam untuk menyesuaikan dengan keadaan, antak untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan. Saya mencoba untuk praktekkan hal ini. Kalau sudah jam 12, rapat, berhenti. Kalau lewat sedikit, boleh, oke silahkan. Nanti kita sambung lagi setelah kita makan. Sebab kenapa? Perut meminta makanan pada waktu yang biasa ia menerimanya. Kalau waktu itu ditunda, tenaga intinya akan berkurang. Kalau pada saat makanan dimasukkan, maka perut tidak siap menerima, sehingga makanan itu tidak dapat diolah menjadi darah yang baik. Kemudian ini poin yang penting yang saya ingin sampaikan. Terus terang ini bukan hanya saya tidak maksudkan ini untuk kita semua, tetapi saya mau berbicara tentang diri saya secara pribadi dan keluarga. Dan kemudian keluarga yang dikatakan keteraturan dalam hal makan adalah satu hal yang penting. Haruslah ditetapkan waktu tertentu untuk makan pagi, siang, dan malam. Kalau kita punya 3 kali makan, jadwal sekolah, jadwal kantor, pergi, pulang, teratur. Makan juga harus dibuat secara teratur. Keteraturan dalam hal makan haruslah ditanggapi dengan serius. Kenapa? Jangan memakan apa-apa di antara jam makan. Jajan berbentuk apapun seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja, kebiasaan makan tidak teratur akan merusak keserasian cara bekerja, alat pencernaan, sehingga menurunkan tingkat kesehatan. Terus terang saya bergumul kadang-kadang, ini kalau rapat Exkom, rapat Edkom, Exkom lah katakan, diundang anggota-anggota untuk datang. Masa tidak disediakan? Seringkali ditanya, apa nggak ada snack? Padahal seringkali kalau saya berpikir tentang snack itu, saudara-saudara, yang ada di dalam pikiran saya pada waktu membaca tulisan, ini snack ini bisa menjadi snake. Kenapa? Karena itu berbahaya. Karena dikatakan jangan makan apa-apa di antara jam makan. Dalam bentuk apapun, kecuali air. Sebab itu akan merusak keserasian atau merusak alat pencernaan kita. Boleh tanya nanti sama dokter-dokter. Namun ternyata banyak yang makan di antara jam makan. Ini Ronubuat mengatakan. Saya merasa heran karena setelah semua terang yang telah diberikan mengenai hal ini, namun masih banyak di antara kamu makan di antara jam makan. Janganlah membiarkan secuil pun makanan melewati bibirmu di antara jam makan yang sudah ditentukan. Makanlah apa yang harus kamu makan, tetapi 1 kali makan, kemudian dulu Mawar dan Levina tinggal di rumah. Mereka sekarang kepala sekolah tinggal sendiri. Dan mereka tahu, istri saya tentu tahu, anak-anak saya tahu. Kalau di rumah kami mempraktekkan 1 kali makan semuanya. Jadi kalau ada orang kasih kue, ada orang kasih apa-apa saja makanan yang enak-enak, kapan kami makannya? Umpamanya di antar jam 10, nanti kami makan pada waktu jam makan, di meja makan. Jadi sekaligus kita makan nasi, di situ kita makan sayur, tentu buah sebelumnya kita makan, setelah makan buah, makan sayur. Kalau ada kue yang mau dimakan, mau ada bapau, mau ada rissoles, apa saja, kita makan semuanya di situ, 1 kali makan. Setelah itu, bagaimana caranya? Supaya tidak tergoda untuk makan. Apa yang saya lakukan? Saya coba bawa sikat gigi kemana saja pergi. Sehingga kalaupun rapat, beres makan, siang, sikat gigi, supaya ada rasa kesat enak di mulut, segar,
Pada waktu lihat di meja ada makanan, ada kacang, oh no, tidak. Sebab amarannya banyak yang makan di antara jam makan. Kemudian kebiasaan mengunyah berbahaya. Pada waktu mengadakan perjalanan, sebagian orang hampir senantiasa mengunyah kalau ada makanan yang dapat dijangkau. Saudara, mohon maaf, bukan saya yang katakan. Ini adalah Nyonya White katakan. Ini adalah praktek yang paling berbahaya. Namun sayangnya tidak banyak disebutkan, disinggung di gereja kita. Diberikan amaran tentang no between meal atau tentang keteraturan di dalam hal makan. Dikatakan binatang yang tidak mempunyai pertimbangan sehat, yang tidak mengenal beban mental, dapat melakukannya tanpa bahaya. Binatang ini kita tahu mengunyah. Tetapi binatang bukanlah patokan untuk makhluk yang bisa berpikir, yang mempunyai kuasa mental yang harus digunakan untuk Allah dan sesama manusia. Ini nasihat untuk para pemimpin, untuk kita semua servant leader. Kita semua servant leader. Yang ada di uni, servant leader. Yang ada di mission conference, servant leader. Yang ada di rumah sakit, di lembaga, di percetakan, di sekolah. Bahkan kita yang ada di rumah, semua umat Tuhan, kita adalah servant leader. Sebagaimana Yesus adalah servant leader. Mereka yang memegang tanggung jawab penting di atas segala sesuatu. Para wali perkara-perkara rohani seharusnya adalah orang-orang yang mempunyai naluri yang tajam dan berpikiran cerdas. Yang paling penting, mereka perlu bertarak dalam hal makanan. Makanan yang mewah yang seharusnya tidak mendapat tempat di atas meja makan mereka. Jadi yang saya mau soroti di sini adalah perlu bertarak dalam hal makanan. Itu sebabnya hara hachibu itu adalah 80-20 rule. Makan sampai cukup. Kita sendiri yang bisa rasa. Dan kita seringkali punya pengalaman, begitu kita makan sekenyang-kenyang, semua dimakan, kita dapati, aduh, perut itu bukan enak, sakit. Tapi kalau kita makan cukup, rasanya sudah cukup, wah enak. Sampai dengan di situ. Itu sebabnya hara hachibu, bukan hanya dipraktekkan ini walaupun bahasa Jepang di Okinawa, eat until 80% full, tapi ini baik untuk kesehatan. Baik untuk kita semua, para servant leader. Eat till you are only 80% full to improve longevity. Baik. Nyonya White juga mengatakan tidak bertarak itu tidak layak. Dikatakan kalau tidak bertarak dalam hal makanan, engkau menempatkan dirimu tidak layak untuk melihat dengan jelas perbedaan antara api yang suci dan api yang biasa. Kita tahu kisah di dalam Alkitab tentang api yang suci dan api yang biasa. Mohon maaf saudara-saudara, para servant leader yang hadir pagi hari ini. Tidak bertarak, tidak layak. Tidak layak untuk melihat dengan jelas perbedaan antara api yang suci dan api yang biasa. Sangat luar biasa. Kemudian ini amaran untuk saya, para pendeta. Para pendeta kita tidak cukup memperhatikan kebiasaan mereka dalam hal makanan. Mereka makan terlalu banyak makanan dan terlalu banyak ragam makanan sekaligus. Sebagian adalah reformator, tetapi hanya dalam nama. Mereka tidak mempunyai peraturan untuk mengaturkan makanan, tetapi memanjakan selera dan memakan buah-buahan dan kacang-kacangan di antara jam makan. Dengan demikian mereka menempatkan beban yang terlalu berat di atas alat pencernaan. Jikalau hukum yang Allah telah buat dipakai untuk menguasai tubuh itu dirusak, maka hukumannya pasti menyusul. Jadi resiko tanggung sendiri kalau kita melanggar. Dan ini para pendeta. Kemudian ini Roh Nubuat juga mengatakan menggali kuburan dengan gigi. Judulnya persis seperti itu. Banyak di antara gembala kita menggali kuburannya dengan gigi mereka sendiri. Dengan demikian beban ditempatkan di atas alat pencerna itu menderita, otak mendapat siksaan yang berat. Bagi setiap pelanggaran hukum kesehatan, pelanggar itu harus menerima hukumannya dalam tubuhnya sendiri. Saya mau katakan,
Tidaklah mungkin bagi kita untuk berpikir dengan baik, memikirkan ke depan pekerjaan Tuhan, merencanakan pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak mulai dengan mengatur makanan, mengatur perut kita. Jangan seperti apa yang Nyonya White katakan, banyak di antara gembala kita menggali kuburannya dengan gigi mereka sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi adalah oleh karena kita masukkan berjenis-jenis makanan. Kita tidak punya keteraturan di dalam hal makan. Kemudian kita juga between meals, yang seharusnya adalah no between meals. Kemudian dikatakan makan berlebih-lebihan adalah dosa. Pemanjaan yang berlebihan dalam hal makan, minum, tidur, atau memandang sesuatu itu adalah dosa. Semua tindakan kuasa tubuh dan pikiran yang sehat dan harmonis akan membawa kebahagiaan. Kalau begitu, kapan kita harus lakukan ini? Kita sudah dengar. Saya seringkali terus terang malu. Kalau kita berbicara tentang pekabaran dari Nyonya White, banyak kita bicara tentang kelompok kecil. Nanti setelah kelompok kecil dipopulerkan oleh gereja luar, baru ayo bergerak. Kita pergi sampai ke Peru, kita pergi ke berbagai tempat, belajar tentang kelompok kecil. Tapi sampai sekarang saya mau katakan kelompok kecil kita tidak berhasil. Di dunia luar, bicara tentang gereja hari Minggu, saudara boleh pergi ke gereja hari Minggu di Jakarta. Kelompok-kelompok kecil mereka berhasil. Kita tidak. Tetapi nanti setelah mereka sukses, ayo kita ikuti. Begitu juga dengan pola hidup sehat ini. Apakah itu tentang vegetarian, tentang perlunya minum air putih, air jernih. Dulu orang kalau di tempat kami di Sunda, disuguhkan air itu harus air teh. Aduh, punten, maaf, air putih. Atau kalau orang di Sumatera Utara, air tio-tio. Tapi sekarang kita bangga memberikan. Kenapa? Setelah Aqua, setelah berbagai macam merek populer, kemudian, oh betul, perlu air putih. Dulu bangga memberikan air yang bersirop. Coba lihat. Banyak orang yang makan sepanjang hari tanpa menghiraukan hukum kesehatan. Kemudian kabut menutupi pikiran. Bagaimanakah manusia dapat dihormati dengan sinar ilahi sementara tidak memperdulikan kebiasaannya, kebiasaan yang baik. Bagaimanakah mereka dapat mengenal terang Allah yang telah diberikan dalam hal ini? Saudara, bukankah sekarang waktunya untuk bertobat dalam hal pemanjahan diri? Kalau begitu jangan tunggu, ini sekarang. Inilah waktunya bagi kita untuk mengambil keputusan untuk mengadakan reformasi kesehatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kalau dalam 17 minggu ini, servant leadership, I will go. Servant leadership. Yang mau go, kita mau go. Kita adalah health leader di setiap tingkatan. Mulai dari uni, mission conference, rumah sakit, lembaga, pendidikan, rumah tangga. Kita adalah servant leader, kita juga adalah health leader. Nah, bagaimana caranya supaya kita go? Kan ini I will go ini baru will. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian I will go, tapi never go. Saya mau pergi tapi tidak pernah jadi. Ada banyak halangan yang menyebabkan bisa saja orang kemudian tidak pergi. Oleh sebab itu, berkaitan dengan judul yang saya berikan, Hara Hachibu, yang intinya adalah perlu kita bertarak, kita perlu reformasi di dalam hal pengaturan makanan. Kalau orang Okinawa sudah membuktikan, di tempat itulah orang yang paling tinggi usianya sekarang di dunia ini, di Okinawa. Dan mereka mempraktekkan setiap kali makan, tadi saya sudah sebutkan, Hara Hachibu, Hara Hachibu. Ingat, berhenti makan sebelum kenyang. Barangkali itu bahasa yang lain. Oleh sebab itu, servant leader, health leader, sementara kita menerima panggilan dari Tuhan, kita menerima panggilan ajakan dari organisasi supaya go, kemudian kita mau menyambut dengan I will go. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita perlu sehat secara rohani, betul. Tapi kita perlu juga sehat secara jasmani. Karena kalau hanya dengan kesehatan jasmani, hanya dengan kesehatan
tubuh yang baik, maka kita boleh go. Hanya dengan kesehatan jasmani yang baik kita boleh pergi ke gereja. Hanya dengan kesehatan yang baiklah kita boleh kemudian mendapatkan kesehatan rohani yang lebih baik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, servant leader, sementara kita menerima panggilan, kita mau menjawab dengan I will go. Maka ini beberapa poin yang saya mau. Perlu sehat. Sehat dari sehat itu penting sampai kita jatuh sakit. Oleh sebab itu sekarang sementara kita sehat, mari kita tetap jaga kesehatan kita. Perlu sehat. Yang berikut adalah hara hacibu tadi itu. Berhenti makan sebelum kenyang. Makan sampai kenyang 80%. Mari kita coba praktekkan. Kita akan dapati bahwa kesehatan perut kita akan lebih baik, yang akan mendorong kesehatan jasmani. Kemudian, makan di antara jam makan. Kemarin kami mengadakan perjalanan dengan Pendeta Manik dari Medan, dari jam 9. Memang sudah sangat terlambat. Memang di jalan ada beberapa godaan. Kita mau berhenti. Oh, ada durian. Lagi musim durian di jalan. Ada banyak durian. Oh, kita mau beli jeruk, kita mau beli kue. Tetapi kemudian saya ingat, perlu makan nanti. Kami belum makan. Saya malah tidak makan siang. Jadi makan malam tadi. Lebih baik kita tunggulah sampai malam. Walaupun sampai tiba di tempat tujuan. Walaupun itu juga sesuatu yang tidak baik. Terlalu malam tadi malam. Tetapi intinya adalah, mari kita lakukan sekarang ini. No between meals. Jangan makan di antara jam makan. Barangkali untuk tingkatan uni atau mission conference, kalau Excom mungkin perlu diterangkan juga. Yang mohon maaf, kami tidak siapkan lagi kacang, kita tidak siapkan lagi kue-kue di meja. Nanti kita makan kuenya, kacang itu ada sekaligus pada waktu kita makan siang. Kenapa? Supaya kita boleh sehat. Kemudian dikatakan tadi itu, kita juga boleh berpikir merencanakan dengan baik. Karena perut ini ada kaitannya dengan otak kita. Kemudian, do it now. Lakukan sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Oh nantilah, kalau nanti saya sudah ini. Kalau nanti saya sudah pensiun. Oh nantilah kalau saya sudah berumur sekian. Lakukan sekarang. Bagi kita, para servant leader yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan. Sementara kita menerapkan pola hidup sehat. Yang sebagian yang diajarkan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita akan dapatkan kesehatan jasmani yang baik. Dengan kesehatan jasmani yang baik, maka kita boleh menerima panggilan, I will go. Saya pergi sekarang ini Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Hengki Wijaya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi sebuah motivasi pada hari ini, bahkan sepanjang pelayanan kita, untuk reformasi dalam pelayanan kita. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita melalui doa ACTS yang akan dipimpin oleh Ibu Lastre Wijaya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita boleh mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan baik. Kita akan masuk di dalam doa percakapan dan saya mau mengundang beberapa sahabat pendoa untuk terlibat di dalam doa percakapan. Mungkin boleh cek mic. Ibu Syana. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Ibu Vera. Selamat pagi, Mam. Selamat pagi, Mam. Selamat pagi. Dan Saudara Joseph. Ya, selamat pagi. Baik, kita akan mulai doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami puji Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti untuk kami. Kami puji Engkau karena kesempatan indah dari pagi ke pagi kami mendapat berkat rohani. Kami puji Engkau karena Tuhan adalah sumber berkat dari dan pencipta kami. Kami puji Engkau karena kesempatan dapat bercakap-cakap dengan Engkau pada pagi hari ini.
Ya Tuhan di surga, ada banyak kali kami melakukan kesalahan oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pagi ini Tuhan kami diingatkan agar kami boleh melayani Engkau dengan baik. Kami harus memelihara tubuh kami ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan kami yang jelek, yang buruk ini Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, manusia dimanapun berada ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan oleh karena perkataan-perkataan kami yang seringkali menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami boleh layak menjadi berkat bagi sesama kami, terutama kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk sahabat indah pagi ini, di mana kami telah belajar mendengar firman Tuhan melalui Pendeta Hengki Wijaya. Hara Hacibu, ajar kami agar dapat bertarak, mengatur makanan, mengolah, mengkonsumsinya, dan mengukur sesuai kebutuhan, sehingga di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Dan bantu kami ya Bapak untuk dapat berkomitmen, untuk dapat melakukannya di dalam perkumpulan pimpinan ataupun di dalam perkumpulan kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan boleh menjadi terang di sekeliling kami. Berdoa khusus ya Bapak untuk sahabat dari Ibu Evangeline Nainggolan, yaitu Stella Soputri, Inke Hutauruk, Priska Silitonga yang sedang mengandung, khususnya Stella Soputri bulan depan rencana untuk persalinan, supaya diberkati sehubungan kondisi pandemik ini. Berdoa juga untuk Ibu Suharti Suharno agar tetap sehat setelah menjalani pengobatan. Tuhan, Engkau adalah tabib yang dapat memberikan bukan hanya kesembuhan tetapi mujizat, sehingga melalui sahabat-sahabat kami ini dapat menjadi terang bagi sekeliling karena melalui kesaksian banyak orang boleh dimenangkan. Begitu juga dengan Dr. Gigi Elizabeth Siburian yang dirawat di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan, mengangkat segala penyakit, sehingga ia boleh melakukan tugas yang Tuhan berikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah ya Bapa, kami mengingat bahwa kami sangat membutuhkan kecurahan Roh Kudus, karena di dalam segala pekerjaan Tuhan kami tidak mampu, tetapi hanya karena Tuhan yang memampukan. Kami tidak tahu, tetapi Tuhan yang memberitahu. Oleh karena itu Bapa, kami rindu setiap hari untuk kecurahan Roh Kudus ini bagi seluruh pimpinan, baik di divisi, uni, daerah, maupun kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau berkati, Engkau berikan Roh Kudus-Mu, hingga kami dimampukan dalam melakukan segala tugas yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak untuk 1 minggu daripada Minggu Sembahyang rangkaian 17 minggu oleh Departemen Kesehatan di bawah pimpinan Pendeta Havelar telah berjalan dengan baik. Biarlah semua kami yang telah mendengarkan dapat melakukannya. Dan juga sepanjang minggu-minggu yang akan Tuhan selalu berkati dan seluruh pimpinan kami. Sepanjang hari Sabat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah perbaktian ini menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, saya mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau memberikan istirahat, tidur kepada kami, dan Engkau bangunkan pada pagi ini Tuhan. Dan pada pagi ini, kami bersyukur oleh karena persekutuan doa yang kami lakukan pada pagi ini. Melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Hengki Wijaya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena begitu menguatkan dan kami diajarkan untuk mengikuti akan program-program kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Bambang yang begitu menguatkan iman kami agar kami menjadi reformasi kesehatan Tuhan.
Kami juga bersyukur oleh karena lagu pujian yang diberikan oleh Ibu Laste, Levina, dan juga Mawar yang begitu merdu dan indah Tuhan, yang mengangkat iman kerohanian kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena doa-doa yang kami layangkan kepadamu, biarlah Engkau akan mendengar dan menjawab doa-doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang telah dibawakan oleh Ibu Laste Wijaya bersama tim pada pagi hari ini, dan sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini. Baiklah saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian berakhirlah rangkaian Week of Prayer pada hari ini, di hari ke-7 dari Departemen Pelayanan Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 minggu ini. Semoga hal ini akan menjadi motivasi, kekuatan satu-satu dengan yang lain dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita masing-masing. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, tetap sehat, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa pada minggu ke-6 yang akan dimulai besok hari dalam rangkaian 17 minggu berdoa ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Haflar untuk beberapa pengumuman. Baik, saudara, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Ningsih yang sudah memimpin acara. Terima kasih Bu Haflar yang sudah memimpin doa buka. Terima kasih untuk kesaksian Pak Bambang Kadarman. Luar biasa kesaksiannya. Puji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Healing Way. Terima kasih pembicara kita, Pendeta Hengki Wijaya, dalam kesibukan. Masih sempat menyiapkan waktu untuk membawakan renungan pada pagi ini. Juga untuk doa tutup tim dari Bandar Lampung, saya lihat di sini. Ada Ibu Laste, ada Bu Vera, ada Bu Shana, dan Pak Yosef. Ini tim solid dari Bandar Lampung, tim doanya. Terima kasih juga lagu pujian Ibu Laste dan anak-anak yang di rumah, Mawar dan Revina. Nah, saya berterima kasih saudara-saudara kepada pimpinan kita yang sudah memberikan kesempatan pada minggu ke-5 ini kita boleh bersama-sama. Terima kasih untuk semua lembaga, rumah sakit khususnya, Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Dan Bandung juga khususnya tiap hari hadir. Terima kasih banyak dokter-dokter yang ada, umat-umat Tuhan, bahkan yang ada di Amerika. Terima kasih banyak pimpinan-pimpinan daerah dan conference. Kita boleh bersama-sama untuk mengikuti acara pada minggu ini. Nah, minggu berikut akan diatur oleh Adventist Mission. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati kita. Saya serahkan kepada pimpinan kita, Pendeta Sitorus yang ada bersama-sama dan kita di tempat ini. Baik, terima kasih. Saya on the way ke Kitetano. Jadi terima kasih Pendeta Hengki Wijaya, terima kasih Bapak Bambang untuk pekabaran yang sangat menguatkan. Ya, saya juga sudah pernah itu ke Healing Way-nya Pak Bambang, walaupun sederhana tetapi penuh dengan berkat, bahkan penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Pelajaran dari Pendeta Hengki, walaupun sederhana juga, tapi itulah yang sangat kita perlukan di masa sekarang ini. Ya. Khususnya untuk between meals. Nah, itu juga harus kita gumulilah bersama-sama. Baik, Tuhan berkati, sampai bertemu pada besok pagi. Ya, Tuhan berkati. Selamat hari Sabat, saudara. Selamat hari Sabat. Para pembicara kita ada Dr. Roy, ada Dr. Charles, ada Dr. Joshua. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Terima kasih. Terima kasih pelayanannya. Tuhan Terima kasih berkati. Pendeta Hengki.
Terima kasih Bu Laster. Terima kasih tim kesehatan. Terima kasih semua yang sudah bersama 1 minggu ini, luar biasa. Bu Jenny Tuhan. Sagala. Terima kasih untuk Ibu 1 minggu, Ibu Vera. Ya, Kak Heti, apa kabar? Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat sahabat semuanya. Terima kasih pelayanannya. Luar biasa. Terima kasih. Oh ya? Iya. Ya, terima kasih. Di unmute itu pendeta Sitorus. Rendang kuda. Pokoknya harus cari tanya. Ada Pak Leo Jami. Terima kasih banyak. Pak Jami, apa kabar? Baiklah, kami live ya. Oke, Pak Leo Jami, apa kabar? Selamat. Pendeta Sitorus, hati-hati di jalan. Tuhan berkati pelayanan. Selamat sahabat Vera. Ya, selamat sahabat pendeta. Kami tunggu pendeta terus. Kita tangguh dari keluarga pendeta Setanggang dalam bahkan acara. Iya, dosen. Sebenarnya bisa lanjut ibadah nanti jam 9. Pendeta. Oke, izin live. Terima kasih Pak Bambang. Boleh. Terima kasih Sis Vera. Terima kasih 1 minggu Terima kasih Mas Bambang. Kami semua. Dan memberkati ya. Terima kasih terus. Selamat melayani, selamat di jalan. Selamat ini, terima kasih banyak. Dokter ini, Dokter